Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kembali Engkau berikan kesempatan pada kami untuk kami boleh mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memimpin waktu ini, siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 13. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini. Kita hanya membaca beberapa ayat saja. Tapi kita akan membaca mulai dari pasal 12 ayat yang ke-9, pasal 13 ayat yang pertama, dan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu aku melihat seekor binatang-binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa waktu terakhir ini, mungkin sekitar 2 tahun terakhir ini, kita diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat yang masuk ke Indonesia. Dan ini meresahkan beberapa tempat seperti di Manggarai NTT dan juga di Kabupaten Kapuas. Banyak anggota gereja dan juga masyarakat yang ikut di dalam pengajaran ini. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ajaran sesat ini bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aliran ini mengajarkan bahwa kematian daripada Tuhan Yesus itu belum selesai. Rencana keselamatan bagi umat manusia itu belum tuntas. Oleh karena itu, Tuhan akan datang untuk kedua kalinya melalui seorang perempuan, dan perempuan itu berada di Tiongkok dan dialah yang menjadi pemimpin tertinggi dari aliran ini. Nah, saudara, bagaimana cara daripada aliran sesat ini untuk merekrut orang-orang yang mengikuti ajaran ini? Yang mereka lakukan adalah mereka menyebarkan pengajaran mereka melalui media sosial, melalui buku-buku pengajaran, dan juga melalui tatap muka. Saudara, dengan berkembangnya pengajaran sesat ini tentunya meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu, saudara, para pemimpin-pemimpin gereja yang berada di Kabupaten Kapuas, mereka bersehati, mereka sepakat agar supaya bisa menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh aliran ini. Dan dikatakan saudara bahwa di NTT Manggarai ada 3 kecamatan di mana penduduknya banyak yang ikut akan aliran ini. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita mendengar kisah ini, kita mungkin akan berpikir, kok bisa ya ada aliran seperti ini? Kok bisa ya ada pengajaran sesat seperti ini? Saudaraku, di dalam firman Tuhan juga sebenarnya dicatat tentang ajaran-ajaran sesat, saudara. Salah satunya di dalam Wahyu pasal 13 ini. Seperti yang sudah kita baca tadi, saudara. Di dalam Wahyu ini dikatakan bahwa pengajaran sesat itu digambarkan melalui binatang beserta dengan simbol-simbolnya. Seperti naga yang merupakan simbol daripada iblis, dan juga binatang yang keluar dari dalam laut yang merupakan simbol dari antikristus, dan juga binatang yang keluar dari bumi yang merupakan simbol nabi palsu. Saudaraku yang terkasih,
binatang-binatang beserta dengan simbol-simbolnya ini. Saudara, pada intinya mereka ini ingin menentang pengajaran firman Tuhan dan juga mereka ingin menyeret agar supaya anak-anak Tuhan bisa jauh daripada Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan bukan hanya dengan satu pengajaran sesat, tapi ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang sedang berkembang dan berusaha untuk masuk di tengah-tengah kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, kita tentu perlu waspada dan perlu untuk memperlengkapi diri kita supaya ketika ajaran sesat itu datang di depan kita, maka kita bisa mengantisipasinya, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal ini? Saudara, saya percaya hari-hari ini gereja banyak sekali mengadakan kelas-kelas pembinaan, saudara. Dan seminar-seminar yang dilakukan itu adalah seminar-seminar yang baik untuk mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan supaya semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya melalui seminar ini. Dan saya percaya, saudara, kelas pembinaan ini juga akan menolong setiap kita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika gereja mengadakan kelas pembinaan atau seminar, banyak di antara kita yang berpikir bahwa ini bukanlah sesuatu yang penting buat kita. Kita berpikir bahwa ini hanya akan menghabiskan waktu kita, sehingga pada akhirnya kita memilih untuk tidak mengikuti kelas pembinaan ini. Sayang sekali, saudara. Nah, kita juga bisa sebenarnya bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah mimbar dan juga khotbah-khotbah yang mungkin kita saksikan di YouTube pada saat ini. Banyak sekali khotbah yang berkualitas, khotbah yang baik, dan khotbah yang bagus. Tetapi kerap kali, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan cenderung merasa ngantuk. Mata kita ini akan merem daripada melek, saudara. Nah, ini yang menyedihkan sekali karena kita tidak punya niat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita sebenarnya juga bisa bertumbuh melalui sarana kelompok-kelompok kecil di dalam diskusi-diskusi yang ada. Atau kita juga bisa bertumbuh melalui buku-buku rohani. Tetapi saudara, kerap kali ketika ada kelompok kecil di dalam KTB, buku-buku rohani yang ada, kita malas, saudara, untuk terlibat langsung di dalam kelompok-kelompok ini. Dan kita juga merasa kita tidak punya waktu untuk membaca buku-buku rohani. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita punya mental seperti ini, maka ketika pengajaran-pengajaran sesat itu datang dan diperhadapkan dengan kita secara langsung, maka jangan heran, saudara, kalau ada begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan ikut tergelincir, bahkan terseret kepada arus dari pengajaran sesat ini. Karena kita tidak mau membekali diri kita tidak mau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan di depan kita. Dan yang terpenting lagi adalah kita seharusnya punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Karena ketika ada pengajaran-pengajaran yang datang, saudara, kita bisa diberikan hikmat untuk bisa menentukan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang sesat. Saudaraku, pada saat ini saya mau berdoa buat kita sekalian. Biarlah setiap kita punya kerinduan untuk terus bertumbuh, belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita punya kesempatan untuk kita boleh memperlengkapi diri kita. Kita punya waktu untuk belajar, mendalami firman Tuhan. Dan biarlah kita punya hati yang ingin terus melekat kepada Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan biarlah ini juga boleh menuntun kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Untuk kami punya hati yang rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami punya hati yang rindu untuk melekat kepada Tuhan. Kami rindu, Tuhan, supaya ketika kami menjalani kehidupan kami, firman Tuhan itulah yang akan menolong dan memampukan kami untuk bisa melewati hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa dan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.